Sini saya berada di kampus FKVIA Universitas Erlangga. Yuk kita masuk yuk. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran, tentunya kita dihadapkan dengan beban materi yang padat dan juga kompleks. Namun, setiap orang memiliki cara dan gayanya belajar masing-masing. Nah, jika kalian lebih mudah memahami sesuatu melalui penjelasan lisan dan diskusi, maka sebagian besar kalian adalah gaya belajar auditori nih. Nah, dalam video ini, saya akan membahas tentang strategi belajar yang efektif berdasarkan gaya belajar auditori yang disandingkan dengan teknik Feynman yang terbukti untuk membantu pemahaman yang mendalam. Nah, langkah pertama dalam strategi belajar adalah untuk mengenali kebutuhan belajar secara spesifik. Nah, dalam dunia kedokteran ini sangat penting untuk memahami topik apa yang akan kita pelajari, misalkan materi untuk persiapan ujian blok maupun keterampilan klinis yang harus kita kuasai untuk ujian minggu ini. Nah, kita menanyakan pada diri kita sendiri, materi apa yang harus kita pelajari, materi apa yang sekiranya sulit untuk dipahami, dan kompetensi klinis apa yang akan keluar waktu sekiranya waktu ujian. Nah, dengan memahami kebutuhan belajar, kita bisa menyusun strategi untuk lebih fokus, efisien, dan yang lebih terarah. Nah, setiap mahasiswa memiliki gaya belajar yang dominan dan berbeda-beda. Nah, bagi gaya belajar auditori ini, informasi lebih mudah diserap melalui pendengaran, baik melalui kuliah, diskusi, maupun rekaman penjelasan dari dosen. Nah, beberapa strategi yang sesuai yaitu mendengarkan ulang rekaman dosen misalkan, kemudian membuat audio penjelasan dari diri sendiri, dan belajar melalui diskusi kelompok atau mentoring, seperti misalkan case by learning, itu sangat membantu dalam diskusi. Nah, dengan memahami gaya belajar ini, kalian dapat memilih metode mana yang paling efektif dalam menyerap informasi. Agar proses belajar kita lebih terarah, maka kita harus menyusun strategi belajar SMART, yakni spesifik. Nah, kita bisa menentukan topik yang jelas apa yang harus kita pelajari. Misalkan, fisiologi tentang sistem kardiovaskular. Nah, kemudian measurable. Kita mengukur hasil yang kita pelajari. Misalkan, kita mampu menjelaskan fisiologi kardiovaskular secara 3-5 menit. Kemudian achievable, yaitu kita menyesuaikan dengan waktu dan kapasitas apa yang telah kita pelajari. Kemudian relevant. Nah, kita fokus pada materi-materi yang relevan dengan ujian atau praktek yang lain. Kemudian time bound. Nah, time bound ini kita tentukan tenggat waktu yang realistis. Misalkan dalam 2 hari ke depan, saya akan memahami mekanisme cara kerja kardiovaskular dan bisa menjelaskan secara lisan kepada teman maupun diskusi kelompok. Nah, kemudian teknik Feynman adalah metode belajar yang menekankan pemahaman dengan cara mengajarkan kembali materi apa yang telah kita pelajari dengan bahasa kita sendiri. Nah, bagi pembelajar seperti auditori ini sangat efektif jika dilakukan secara lisan. Nah, langkah-langkahnya seperti pilih salah satu topik yang akan kita pelajari, kemudian kita mencoba untuk menjelaskan kembali kepada teman dengan kata-kata kita sendiri. Nah, kemudian kita rekam nih penjelasan apa yang telah kita jelaskan. Kemudian juga kita bisa mendengarkan kembali rekaman yang telah kita rekam untuk menilai sejauh mana kita dapat memahami apa yang kita pelajari. Kemudian jika ada yang dirasa kurang, maka kita bisa perbaiki bagian yang sekiranya belum jelas dan bisa diulangi lagi. Nah, teknik ini membantu untuk memperdalam pemahaman sekaligus memperkuat ingatan kita. Setelah proses belajar selesai, jangan lupa untuk melakukan refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran ini untuk apa sih? Nah, refleksi pembelajaran ini untuk membantu kita mengenali perkembangan dan memperbaiki strategi pembelajaran kita ke depannya. Nah, beberapa pertanyaan reflektif yang bisa kita gunakan yaitu materi apa yang sudah saya pahami dengan baik,
kemudian apa yang masih memerlukan pemahaman lebih lanjut, kemudian bagaimana cara belajar kita hari ini, apakah efektif. Nah, refleksi ini bisa ditulis dalam bentuk jurnal maupun direkam secara voice note. Nah, gaya belajar ini yang disebut auditory. Nah, belajar di kedokteran ini bukan sekedar untuk menghafal ya teman-teman, namun kita diharapkan bisa memahami dan juga menerapkan dengan mengenali kebutuhan belajar kita. Memahami gaya belajar auditori ini menyusun rencana yang smart, menerapkan dengan teknik Feynman, serta merefleksikan proses pembelajaran kalian akan lebih dirasa efektif, bermakna, dan siap menghadapi tantangan klinis di masa depan. Semangat terus ya teman-teman!